Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Fiana Fariski. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori belajar humanistik. Oke, langsung saja kita ke pengertian dari teori belajar humanistik itu sendiri. Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Teori humanistik menekankan kognitif dan afektif memengaruhi proses. Kognitif adalah aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan afektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Karakteristik teori humanistik menurut Suprayogi pada tahun 2005 diantaranya adalah mementingkan manusia sebagai pribadi, mementingkan kebulatan pribadi, mementingkan peranan kognitif dan afektif, mengutamakan terjadinya aktualisasi diri dan self-concept, mementingkan persepsual subjektif yang dimiliki tiap individu, mementingkan kemampuan menentukan bentuk tingkah laku sendiri, dan mengutamakan insting pengetahuan atau pemahaman. Sementara prinsip dari teori humanistik ada 10, yaitu manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Belajar menjadi signifikan apabila apa yang dipelajari memiliki relevansi dengan keperluan mereka. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Tugas belajar dapat lebih diterima dan diasimilasikan apabila ancaman dari luar itu semakin kecil. Bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. Belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Kepercayaan pada diri siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Dan yang terakhir, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Untuk tokoh-tokohnya sendiri ada banyak, dari tokoh-tokoh teori humanistik seperti Abraham Maslow, Carl Rogers, Arthur Combs. Sementara untuk kelebihan dan kekurangan teori humanistik adalah kelebihannya bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar. Guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. Siswa mempunyai banyak pengalaman yang berarti. Sementara kekurangannya adalah bersifat individual. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis, dan peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.